Nyata, langsung saja kita sambut pembawa acara multitalenta, spektakuler dan fenomenal di alam gaib dan alam nyata. Ini dia Pepi, Vega, dan Tukul Arwana. Dan tangannya juga kebalik, tapi jalannya gitu. Ini menurut konon cerita. Itu tangan bisa sama dicontohin kaki. jalannya yang bener. Coba Pep. Jangan amit-amit. Ini konon ceritanya lah. Ini nggak tahu nih bunian tuh mungkin apa ada persamaan tangan atau dan, tidak. Dan kaki kebalik Mas. Dan situ waktu saya penelusuran tidak boleh ketawa ya. Teman saya namanya Oman tuh ketawa. Terus Mas? Akhirnya, ini serius nih, iya bener ini omongan serius. Akhirnya si itu narasumbernya itu yang ahli dalam memahami tentang makhluk astral di situ. Hei, kamu jangan tertawa. Oh gitu. Kamu kalau tertawa kamu pulang nggak akan mingkem tertawa. Takut wah tuh. Kamu harus minta maaf Omen. Ini percaya nggak percaya boleh dicoba. Ngapain dicoba? Lihat dong dia Mas. Karena memang itu konon cerita tidak boleh sembarangan. Mingkem. Nah lu pergi ke sana kok nggak mingkem-mingkem juga? Ini memang bentuknya gini. Ini bener. Terus di daerah tengah Indonesia bagian tengah, konon ceritanya gitu tadi juga. ada kayak air terjun di situ, konon cerita juga ada. Mungkin Rida mungkin penelusuran sama kita. Ada apa? Ada apa? Iya, ada ponakan-ponakanmu di sana. Ini serius nih. Ada, ini pengen nanya ya itu makhluk-makhluk yang kecil itu. Ini mungkin apakah ada Kurang persamaan lebihnya atau katanya tidak? sama Mas, sama dengan orang Bunian yang tinggalnya di hutan, katanya kakinya terbalik. Iya, itu apakah ada Kebalik persamaan? maksudnya kebalik. Kakinya Ya, ke belakang kebalik kayak arahnya. pikiranmu tuh juga kebalik kalau Arahnya Nanya. ini daripada ke belakang. penasaran ya kita lihat sekarang ya. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang praktisi spiritual yang pernah bertemu dengan orang Bunian. Apa? Orang Bunian. Itu loh buah yang kecil-kecil, ada hitam, ada merah. Boni. Yang untuk rujak itu loh. Boni. Ada lagu. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Begitulah bunian. Bunyinya. Jauh banget. Jauh banget. Bona boni ngebor sana ngebor sini, pena peni pindah sana pindah sini. Nah, ini orangnya sangat luar biasa, bisa menceritakan dan dia bisa bertemu. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Yu. Wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me on the dark. Leave my blood to run before I come undone. Save me from the longing and Jangan ada yang cengangah-cengengah sembarangan. Ini Mbak Yu ini bisa memahami dan bisa mengerti
pikiran-pikiran kalian. Sampai ada yang cengangah-cengengah sembarangan kasih mantra keluar asap kepala. Ya, agak sedikit menegangkan. Kembali ke selamat makmel. Mbak Yu, selamat datang lagi di Bukan Empat Mata. Apa kabar? Alhamdulillah saya Mas Tukul pripun. Everything okay, I am agreed. Dan saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Banyak penggemar-penggemar Mbak Yu sampai nggak bisa masuk karena di WhatsApp WhatsApp. itu tahu kalau Mbak Yu jadi bintang tamu di sini, penggemarnya itu sampai berderet itu. Di depan. Luar biasa. Ngantri mau masuk itu Mas. Antri naik angkot di situ. Tema kita malam ini kan berkaitan dengan misteri orang Bunian ini dan manusia kerdil. Maaf, aku nggak nyebut kamu. Ini hanya laptop. Ya. Bisa diceritakan sedikit di Indonesia sendiri ada manusia kerdil jenis apa saja? Iya. Namanya makhluk bunian itu sebenarnya luas cakupannya Mas ya. Jadi nggak cuman yang beristilah orang kerdil dan berbulu atau kakinya terbalik, bukan. Jadi ada jenisnya yang seperti badan manusia, kepalanya binatang. Ada juga yang manusia kecil tapi berperawakan seperti kakek-kakek juga ada. Itu saya pernah didatangi dari Gunung Slamet. Mountain Congratulation atau Gunung Selamat. Mungkin congratulation. Gunung bahasa Inggrisnya kan mountain. Selamat Congratulation. Iya. Bener sih ya, Mang, bener. Lalu didatengin dari sana. Datangnya dia bilang, saya ke Mbak Yu perlu bantuan, saya bagian ini, saya bisa ini, bisa itu. Saya makhluk bunian. Dia berita seperti itu. Dia tinggal di Gunung Slamet. Sampai sekarang pun dia ikut saya. Ada juga di daerah di Sumatera atau di daerah Kerinci. Itu tadi ada. saya mau ngomong. Itu. Tapi sebenarnya makhluk bunian itu juga kan kepengen beradaptasi dengan manusia kan untuk banyak keturunan juga. Tapi manusia yang dipilih itu manusia-manusia yang justru yang masih natural, masih yang pelosok untuk memperbaiki. Karena mereka juga seperti kita, berkembang biak, berkeluarga, dan beradaptasi dengan lingkungan juga. Cuman tidak bisa ditemui dengan sembarang orang atau kadang dia memperlihatkan diri. Kalau dicari dia akan tahu. Tapi kalau nggak dicari dia akan memperlihatkan saya ada. Nongol dengan sendirinya. Iya, gitu. Ada di Indonesia itu banyak dan tanpa kita sadari sebenarnya mereka juga ada di sekitar kita. Karena Nah, ini udah dari Tapi kan katanya awas kamu tidur, awas tak siram pakai air. Belum apa-apa matanya udah kerip. Kamu ambil gambar di pojok tuh shot terus loh, ambil dua ini loh. Ngantuk tak siram pakai air kamu. air apa, Mahan? Hah? Air apa? Maunya air yang mana? Oh jadi ada, mau silakan. Mbak Yu, ya, kan dari tadi kita ngebahas tentang makhluk bunian ya. Iya. Itu sebetulnya makhluk dari dimensi lain atau Manusia gitu. real makhluk ada wujudnya? kalau gitu? menurut kacamata saya itu makhluk halus. Tapi ada juga yang emang dia seperti manusia yang emang bentuk seperti manusia tapi dia emang nggak mau berkumpul dengan manusia. Dari bentuk, aura, dari bau semua dia nggak mau berkumpul dengan manusia. Dia menyendiri. Tapi itu real makhluk. Itu ada real wujudnya, makhluk. gitu. Ya, jadi ada dua versi memang seperti itu. Cuman yang sekitar kita tuh yang biasa deket itu makhluk yang nggak kelihatan. Itu yang makhluk yang gede-gede juga banyak di sekitar kita. Cuma kita nggak bisa lihat kalau yang orang umumnya. Tapi kalau yang real makhluk itu dia ada tapi menyendiri di suatu tempat yang nggak mau beradaptasi dengan kita. Mereka berkelompok dengan dirinya sendiri. Dia nyaman dengan kelompoknya dia sendiri. Kayak di Nggak mau. film-film luar negeri itu loh yang datang ke pulau terus menemukan makhluk-makhluk kecil itu, nah film apa itu? Minion. Minion. Nah, kok Minion. Kok Minion. Minion dia bukan yang itu, yang kita tuh kan. Pernah nggak? Ya itu. Liliput. Ya,
kali, Bu. Kayak seperti itu juga. Iya betul. Tapi ada juga yang berbentuk binatang, tapi untuk yang berbentuk binatang dia cenderung yang ganggu, seperti kesurupan. Kebanyakan negatif apa positif biasanya? Kalau kita bagi-bagi sih Lebih presentasenya lebih banyak. lebih ke negatif ya, gitu loh. Wah, Karena ada sifat. balik kalah. Maksudnya duduk di situ biar beku. Jadi kayak Malah tak lihat kayak celengan ya. Jangan-jangan saya ini anunya saudara-saudaranya banyak ya, datang semua di sini kayak semut ngangkrang semua. Nah, sebenarnya seperti apa sih sosok orang Bunian ini kalau dilihat secara mata batin ini? Apakah benar mereka bertaring tajam dan menakutkan? Jangan-jangan. Nah, pemirsa, apakah orang Bunian itu sosoknya apa yang sudah tadi dikatakan dia ada di laptop? Bertaring. Apa yang nanti akan diterangkan oleh Mbak Isu ini? Jangan menanti. Bukan, Nak? Oke, masih bukan, Pak? Masih semangat? Mana suaranya? Untuk Mbak Nia, selamat datang di Bukan Empat Mata lagi. Sudah berapa tahun sibuk di Mister Tukul Jalan-Jalan. Thank you, you're for coming to not for us. Ini tim kreatif yang paling nomor 1. Jadi nomor 1 apanya, Mas? Makannya nomor 1. Untuk sekarang kerja. Bagus. Untuk Mbak Yu, jadi sebenarnya seperti apa sih sosok orang Bunian ini kalau dilihat secara mata batin, apakah benar mereka bertaring tajam dan menakutkan? Iya. Kalau tadi saya bilang jenisnya macam-macam. Iya. Memang ada yang bertaring, ada. Bertaring dan kaki terbalik emang ada juga. Tapi itu biasanya dia tinggal di pelosok, ya, menyudutkan di satu tempat yang di hutan. Dan dia baunya cenderung yang khasnya anyir dan agak bau apek gitu loh, Mas. Apek. Atau yang agak nyengat baunya. Dia orang biasa pun kalau dengan bau seperti itu akan tertarik. Ini bau apa? Nah, biasanya mereka lagi beradaptasi dan dia lagi berkumpul. Dan mereka kan punya kesukaan seperti bawa barang seperti bambu runcing gitu, atau tombak istilahnya gitu. Dan dia mata pencari seperti ngambilnya kan untuk seperti binatang yang belut. Ada juga kalau ikan jarang, Tikus. udang gitu. Tikus jarang. Tapi kalau tikus biasanya gini, Mas. Ada juga yang makhluk Bunian yang memang makanannya itu tikus juga ada loh, Mas. Tikus dan kelinci juga ada. Enak tuh dibikin kikil tikus itu. Ada juga kan di asam manis. Iya. kadang-kadang kan binatang ternak yang meninggal atau mati itu, Mas. Binatang ternak kadang-kadang dimakan hilang separuhnya itu kadang-kadang makhluk Bunian itu yang makan. Iya. Binatang ternak itu kambing, sapi itu kadang-kadang diambil sama makhluk Bunian. Dimakan mentah. Mentah kadang-kadang. Makhluk Bunian? Iya. Tapi tidak semua makhluk Bunian karena jenisnya macam-macam. Beda-beda ya? Iya. Nah, gini Mbak Yu, maaf Iya. potong ya Mas ya. Iya. Tadi Kamu suka bilang tadi- motong gaji orang. Serius. Iya. Kan dibilang tadi ada dibilang makhluk gaib, Iya, tidak ada betul. wujudnya, tapi bisa memakan. Kalau yang tadi saya bilang makhluk Bunian itu ada dua versi, dua macam. Oh, ini yang ada Iya, wujudnya. ada Ada wujudnya. Oh, yang ada wujudnya. Mereka beradaptasi itu yang benar-benar terlihat sosok bentuknya oleh kita semua. Tapi mereka sangat jarang untuk memperlihatkan kalau tidak mereka sendiri kepengen. Kita cari sampai di buru-buru nggak kelihatan, padahal mereka di samping kita nggak akan kelihatan. Mereka pintar untuk menutupi diri gitu loh. Tapi kalau yang nggak kelihatan di samping kita dia war-war, kita juga nggak tahu gitu loh. Oke. Balik ke saya penasaran ini Mbak Yu. Menurut Mbak Yu, orang Bunian itu memiliki kebiasaan khusus yang merugikan manusia nggak sih? Contohnya seperti tuyul yang suka mencuri. Ya. Monggo. Ya. Kalau makhluk Bunian ada juga memang yang nggak cuma mencuri, Mas ya. Jadi ada juga yang menculik
Jadi ada juga orang-orang yang masih gadis desa itu diambil Wow. Buat apa? untuk memperbaiki turunan. Jadi untuk mereka pengen berkeluarga dengan manusia. Karena mereka dengan makhluk-makhluk yang masih suci, masih benar-benar alami, mereka sangat tertarik dengan baunya gitu loh. Tapi mereka kan lihatnya kan orang sama-sama kecil, tapi orang-orang yang masih suci, baunya mereka sangat menarik. Oh, dia bisa mencium. Ini masih Iya. ting-ting sama Iya. tong-tong udah beda lagi. Iya. Karena yang diambil tuh orang-orang yang masih alami. Yang sudah hiji kiwir itu udah nggak boleh. Jadi antara laki sama perempuan yang diambil orang-orang yang baik, orang-orang yang masih alami. Gitu. Aduh perawan, aku kan perawan takut deh Mbak. Lu telinganya enggak ya masih. Oh, jadi milih dia ya. Iya. Kalau yang sudah tidak. Iya, tapi juga pernah tak lihat juga ada yang mereka ngambil seorang nenek. Tapi itu dijadikan istri. Nenek tenggelam nanti ya. Nenek diambil. Betul. Ya. Nenek diambil. Bayu maksudnya? Itu dinikah. Kenapa pilih nenek? Karena mereka nggak untuk berketurunan, dia nggak mau keturunan, tapi merasa ada kenyamanan dengan nenek itu. Jadi yang manusia kecil itu memang udah tua, tapi dia ngambil nenek itu. Dianggap apanya tuh nenek? Istrinya. Oh, istrinya. Dan memang nggak ada turunannya. Gitu. Bisa. Apa memang. Malam ini saya juga kedatangan seorang model cantik, pemberani dan tertantang untuk menggeluti dunia mistis. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Maya Nengkro. Kita bisa menyapanya, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, kau untuk jadi nyata. Dan segala rasamu aku harus dalam sampelanku. Kau anggap aku laki-laki macam apapun. Engkau lewat di depanku, kau acukan diriku. Tunggu kejam dirimu Kisanak. Monggo silakan. Ini baru ditawari Mister Tukul jalan-jalan. Loh, duduknya. Dendi sampai turun loh, coba lihat. Roknya udah sobek di sini, duduknya begini. Ada yang manggil-manggil sini ya. Jumat, Sabtu, Minggu libur nggak Mbak? Kamu bisa per episode ikut terus nggak apa-apa. Ibu, murah sekolah. Ya, benar. Ini ada Bang Andi lagi ya, berarti. Ada Mas Santo. Mas Santo udah nyatet lapor ke Novo. Korban selanjutnya. Korban selanjutnya. Memang saya ini omnivora, pemakan segalanya. Baik, kalah. Udah sekarang kerja. Selamat malam untuk bidadariku yang turun dari kayangan. Dan kamu juga turun dari kayangan, tapi ngangkut di tiang listrik. Tiang listrik nyangkut di gigi. Nyangkut di gigi. Emang bidadari nyangkut di gigi. Apa kabarnya nih Maya Nengkro ini? Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Mas Tukul apa kabar? Baik. Oh, jangan ini. Apa? Lo kenapa nggak dari tadi? Begitu saya sana ada tembok Berlin di depan. Sembarangan. Menge. Tentang misteri ini. Misteri itu orang jadi tanda tanya, penasaran, atau bahasa Inggrisnya curious. Kabarnya dirimu pernah juga ikut syuting program misteri. Menelusuri kisah misteri apa yang pernah kamu ikutin dan
pernah melihat Yang aku ingat sih waktu itu pernah ke rumah kosong, rumah tua. the Daerah. house of the law. Ya, Rumah kosong. rumah kosong. Jadi penghuninya itu udah orang Jepang, tapi udah lama pergi gitu kan. Udah 40 tahunan ditinggal. Terus aku di situ dibuka mata batinnya gitu. Dan aku di situ Dibuka cuma buat ke batinnya aja. Matanya. mata batin. Apaan yang dibuka? Kalau sama aku tak buka ininya. Apanya? Pikirannya aja. Nggak mungkin ke situ. Ini Pepi nakal nih. Terus. Ya, Iya. Terus di situ ngelihat kayak kuntilanak. orang kamu. Kuntilanak tapi kepalanya tuh agak botak gitu, rambutnya cuma sedikit. Kayak gini. Iya benar. Kuntilanak tapi agak buta Botak. rambutnya. Kalau botak bukan kuntilanak, kayak gini Casper. Sosoknya kamu lihat visualnya semua atau Aku hanya- lihat, aku di situ dipegangin handycam, Iya. suruh deketin, aku penasaran dong. Begitu aku deketin, tiba-tiba hilang. Matanya tuh nyala-nyala gitu warna Nah, merah. Di posisi kuntilanaknya di mana? Posisinya di pinggir apa ya? Kayak bekas Pinggir teras sumur. tapi Oh. bekas teras tapi udah ditumbuhin banyak. Lumut. Berapa second kamu melihat? Berapa detik? Kira-kira 5 detik lah. Wow, Lama loh. juga. Pakai pakaian atau Iya, kayak pakai pakaian kuntilanak putih, cuman rambutnya cuman ada beberapa helai doang. makanya kamu coba ikut syuting Mr. Itu kamu bisa melihat apa saja di situ. Lihat yang botak juga. Bergerilya. Sorry, enggak botak banget saya. Juga mendengar cerita tentang orang Bunian atau bahkan melihat sosoknya. Kalau ngelihat sih belum. Cuman kalau denger-denger dari orang-orang sekitar, kalau yang aku tahu itu orang Bunian itu yang kecil-kecil kayak kurcaci itu ya, tinggalnya di gunung. Belum pernah sih ketemu. Tapi kalau misalkan ditantang suruh lihat langsung mau sih. Berani kamu? Berani dong. Ikut Mister Tukul jalan-jalan. Bayu, Udah. Bayu, tadi sempat Mbak katakan pernah bertemu melihat orang Bunian. Ini di mana nih Mbak? Kalau saya pribadi, Ya. kalau saya pernah waktu itu ke Kerinci pernah sekali. Waktu saya berkunjung sama tamu saya memang sengaja penasaran dengan cerita itu. Saya memang sempat dengan baunya emang cuma sekelipet, saya nggak bisa lihat langsung. Tapi yang nggak kelihatan memang saya sering lihat. Tapi kalau yang dari Gunung Slamet memang selalu ada. Manusia-manusia kecil itu selalu ngikutin saya. Tapi dia dengan model seperti janggutnya panjang, dia pakai topi. Janggut Dia pakai Janggut topi. panjang. Tapi kepalanya agak panjang, tapi dia pendek-pendek. Kepalanya agak panjang. Iya. apaan sih, Mas? Iya, kebentuk agak ini tuh. Betul, agak panjang. Komunikasinya gimana, Mbak Yudi? Oh, dia ya seperti kita ngobrol gini. Cuma dia kadang-kadang ngikutin. SMS gitu. BBM mana? Enggak, dia ngikutin. Kalau saya kata perlu. Saya perlu nih, ada permasalahan si A nih. Dia si A, kamu datang aja. Dia datang ke tempat ritual saya. Dia datang, ada apa? Sering ngobrol-ngobrol. Cara datangnya dia tiba-tiba. Tiba-tiba gitu, karena dia makhluk halus. Tapi ada juga agak nakalnya, Mas. Saya punya tamu yang kadang saya mandikan, karena yang cantik dia ngintip. Itu banyak juga, ada juga yang dari Jangan itu. kan dia, aku aja kadang-kadang. Ya, Mas. Mas Dul kan Apalagi nengkrom. Oh gitu, jadi nakal ada yang nakal. Agak ada yang nakal, cuman kalau saya udah marah dia bubar semua. Iya, pasti karena takut. tapi enggak kalau udah bukan berarti dia telanjang enggak, tapi dia ada yang mandi cantik dia ngintip. Jadi penasaran, ada jiwa nakalnya tuh Dilihat ada. tuh apanya tuh, pakai intip-intip segala itu. Itu kiwir, Mas. Justru yang penasaran itu pas ya bikin orang pengen lihat tuh. Iya. Kembali ke laptop. Ini kok senyum-senyum sendiri tuh yang apa? Pernah ngeditip juga? Nanti kamu live-nya ikut lagi juga. Pemirsa. Bisa
Usaha terus. Semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini guna mencairkan suasana, mari kita sambut penampilan dari Citra Icikiwi. Misteri orang Bunian. Acap kali sosoknya terdengar misterius di telinga manusia, sehingga bagi sebagian manusia sosok ini sangat menarik untuk ditelusuri oleh para pecinta dunia mistik. Tingginya yang hanya 80 cm, berbulu lebat dan berjalan layaknya manusia, menjadikan makhluk ini dicap sebagai orang kerdil. Seperti apakah sosok orang Bunian ini? Kepopuleran orang Bunian tak hanya sebagai isapan jempol belaka. Bahkan di Indonesia, orang Bunian dikenal dengan berbagai ragam nama. Orang Bunian atau orang kerdil ini dikenal sebagai Uhang Pandak yang mendiami gunung di Taman Nasional Gunung Kerinci. Sementara di Sumatera Barat, orang Bunian terkenal dengan nama Cindaku Bunian. Dan tak hanya di Pulau Sumatera saja, di Pulau Jawa, makhluk kerdil ini juga mendapat julukan sebagai Siwil. Lantas, benarkah makhluk ini merupakan makhluk metafisik yang seringkali dianggap hanya sebagai mitos belaka? Hingga ada pula yang menyebutnya sebagai jin. Telusuri cerita kebenarannya sesaat lagi hanya di Bukan Empat Mata. Ya gambarnya ya. Gimana Pep menurut kamu Pep? Emang apa ya, di luar dimensi kita juga emang katanya emang ada kehidupan ya Mbak Yu ya. Jadi emang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh logika Iya ya Mbak betul. Yu. Di luar akal sehat juga. Oh kamu kayaknya ceplices gitu. Hah? Kamu Takut, gitu ngelihat, takut mas.
Kan ada aku, kenapa ada? Mirsa. Malam ini saya kedatangan seorang pria pemburu berbagai cerita misteri yang belum pernah diterpecahkan di Indonesia. Dan dalam salah satu pencariannya ia berhasil menemukan orang Bunian. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Ali Tabar. Tukang foto keliling ya itu ya? Belum bayar. Bawa siapa? Jangan-jangan manusia bunian. Hah? Bayar aja. Pep. Ada kesamaan ya di Iya, kita iya. semua ya. Ini kayak pemain drumnya bukan nonton band malah. Taib. Mau duduk atau mau anu? Oh, aku terserah. Hah? Aku terserah aja. Oh, terserah Aku cuma aja. anak buahnya Kang Ali kok. Oh iya iya. Udah kamu megang strum aja sebentar loh. Sini ikut sini nggak apa-apa mas. Oh enggak, saya di sini Iya. aja mas. Saya mau nyari jejak misterius juga. Oh misterius. Iya. Ya, sini banyak misterius. Termasuk kamu juga misterius. Balik kan? Ini kita penasaran nih, karena beliaunya yang tadi di narasinya beliau kan Iya, pernah melihat langsung. Iya. Untuk Mas Ali Tabar nih, selamat malam, kumaha damang. Alhamdulillah. Saya ngikuti terus loh acara jenengan itu. Saya itu juga Makasih. sahabat saya lama itu yang Kang Asep. pakai hitam itu. Oh, iya, Kang Asep iya, itu dulu teman lama juga dulu di salah satu ini. Di mana, Mas? Bibirnya gitu banget. Sekarang lagi sibuk apa? Apa masih mencari jejak-jejak misterius nih? Masih mas, kebetulan kita masih punya objek yang sangat menarik, termasuk mungkin bentuk varietas lain ya kalau tumbuhan ya dari manusia bunian juga. Di Gunung Halimun sebelah barat kita masih punya objek yang sangat menarik. Halimun Ya, ada juga? ada juga. Bicara tema malam ini tentang misteri orang Bunian. Mas Ali kabarnya pernah mencari keberadaan orang Bunian. Bagaimana cerita awalnya bertemu sama orang Bunian? Ya, manusia bunian ini sebenarnya saya dengar sejak saya kecil ya. Jadi itu bikin saya penasaran. Kebetulan waktu itu saya tinggal rumahnya memang dekat hutan. Jadi cerita itu Daerah mana? melekat di Tangerang, tapi sekarang udah kebuka semua. Ya. Selatan apa utara Tangerangnya? Kabupatennya. Oh, kabupatennya atau kabupaten? Alah, Mas. Tanya, RT-nya siapa gitu. Pak Isa atau biasa? Nah, kebetulan manusia bunian kalau di kalangan orang Melayu kan ini memang populer gitu. Dan ketika 5 tahun lalu kita bikin program Jejak Misterius, itulah yang salah satu yang mengilhami ide program ini. Maka kemudian kita masuk ke wilayah Melayu dulu, ke Jambi, Riau, sampai pusat hutan rimbanya di Gunung Kerinci. Ya. Iya. Nah, barulah kita masuk ke situ. Ternyata memang manusia bunian tuh ada gitu. Bahkan setelah kita masuk ke dalamnya manusia bunian tuh ada beberapa jenis yang kita temuin. Isu yang berkembang di banyak orang, manusia bunian tuh sosok kerdil yang tinggal di hutan. Tapi di Jambi, di Kerinci, manusia bunian tuh ternyata ada 2 jenis. Tapi dua-duanya punya ciri yang sama. Manusia bunian terkenal dengan ciri khas telapak kakinya terbalik gitu. Jadi kalau kita ketemu jejaknya, jangan kita ikutin jarinya, kita ikutin tumitnya baru ketemu gitu. Arahnya belakang berarti Ya, ya. itu. Jadi telapaknya beginilah terbalik gitu. Tapi di Kerinci itu ada pertama uhang pandak. Ini sosoknya agak berbeda. Dia sosoknya besar, tapi pendek sekali, cuma 80 sentian. Gitu. Ini terkenal, bahkan di sana ada lagu rakyat, judulnya Orang Pendek Kaki Terbalik. Ini lebih ke kebiasaannya, tabiatnya lebih menyerupai primata. Tapi ada satu lagi sosok tirau atau tihau atau sebaba atau namanya banyak. Ini lebih seperti ciri-ciri yang umum. Sosoknya kerdil, berbulu,
kemudian telapak kakinya terbalik. Terbalik ya. Gitu. Tapi ternyata setelah kita telusuri 5 tahun sama teman-teman, di hampir semua hutan liar Indonesia itu ada manusia bunian. Sosok kerdil penghuni hutan itu ada. Dan cirinya hampir sama, telapak kakinya terbalik. Tapi bersosialisasi dengan sesama sama orang umum? Dengan masyarakat, ketika Jambi mungkin waktu itu masih hutan rimba semua, intensitas pertemuan antara manusia dengan sosok kerdil penghuni hutan itu mungkin sangat sering ya. Tapi sekarang ketika hutan-hutan udah mulai dibuka, mereka cuma bisa kita temui kalau kita masuk banget ke dalam hutan. Gitu. Kedalamannya ya. Iya. Alasannya apa kalau pas ditanya? Entah mungkin bagi mereka memang sulit ya untuk bersosialisasi dengan kita, komunikasi dengan kita susah gitu. Bahkan satu narasumber kita yang pernah kita temui dan dia punya intensitas ketemu sama manusia bunian itu luar biasa. Tetap aja dia pun tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan manusia bunian. Tapi ada kelakuan-kelakuan mereka yang aneh dan dia tahu bahwa dia bisa komunikasi dengan kita. Bisa ya. Itu Mas. Apa namanya? Menerima dengan kita kan kalau kita datang ya. Ada satu narasumber kita di Gorontalo ya. Itu dia punya pengalaman sangat menarik. Suatu saat pertemuan pertama kali dia dengan manusia bunian itu, suatu saat dia mencari rotan di hutan, tiba-tiba dia mendengar suara apa peletak-peletok seperti tukang apa itu mie ayam ya. Tok 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 gitu ya. Ketika dia lihat ternyata ada orang kerdil sedang memukul-mukul kayu, mungkin kentongan bagi mereka. Ketika dipukul-pukul terus, orang-orang makin banyak orang kerdil itu. Ternyata si bapak itu ada di kampung itu, di kampungnya orang bunian. Sejak itu dia akrab dengan manusia bunian itu. Suatu saat dia pernah, mungkin orang bunian itu maksudnya mau ngasih tahu tentang obat di hutan ya. Tapi caranya aja yang nggak kayak kita gitu. Si bapak itu dikasih umbi, entah umbi apa dari dalam hutan. Ketika dimakan, mulut si bapak itu seperti terbakar sampai dia hampir pingsan gitu. Lalu kemudian ketawa-ketawa tuh orang bunian itu. Tapi setelah ketawa, semua buru-buru ngambil daun-daun yang ada di situ, dikunyah sama manusia bunian itu, disemburkan ke mulutnya, sembuh. Luar. Balik luar biasa. Jadi paling demen Pepi, paling demen kayak gini. Dia demen. Apa ya, penasaran Interest gitu. ya. Iya. Itu yang kan Mbak bilang tadi ada yang gaib sama ada yang wujud. Berarti yang selama ini Kang Ali itu berarti emang sudah ketangkap kamera ya Kang? Ya. Berarti itu wujud nyatanya berarti ya? Saya yakin yang kita kejar ini memang makhluk real ya, bukan metafisik. Karena saya sama teman-teman juga bisa ngebedain mana makhluk metafisik, mana makhluk real gitu. Kita udah sering ketemu dedemit-dedemit ya di hutan-hutan gitu. Kenapa dedemitnya kok ngeliat ke situ-situ? Ini saya lihat aroma-aromanya bikin cemburu sama ningkrum kayaknya. Apa? Cemburu sama taplak piring gitu. Ngomong Mas. Terus ya setelah kita pakai kamera itu thermal, malah sekarang nih kita lebih banyak ketemu sama makhluk gaib itu ya, yang mungkin kalau kemarin-kemarin kalau pas kita lagi pas gitu, kalau kata orang apa itu makomnya lagi pas itu kita ngelihat gitu. Tapi sekarang ini dengan kamera thermal dimanapun dia berada kita bisa lihat gitu. Kamera thermal. Ya, kamera thermal. Kita sekarang pakai kamera thermal. Itu kelebihannya apa kamera thermal? Kamera thermal itu kan kamera yang bisa nangkep gambar dari perbedaan suhu. Oh, suhu. Semua ya. Setiap suhu panas pasti diketangkep sama dia. Jadi walaupun kita nggak ngelihat sekarang ini gitu, suhu panasnya ketangkep sama thermal. Ada nggak kamera yang bisa tembus pandang? Iya. Itu belinya di mana? Ini di dalam otaknya apa sih? Saya pengen lihat. Apakah sebenarnya? Ini sahabat saya loh ini. Enggak pas. Kayak loh, baju sama hanger gitu. Nyangkut dong. Apakah sebenarnya orang bunian ini sosoknya kasat mata atau mereka memang ada dan hidup berkelompok meski tersembunyi ini? Monggo Mbak Yu.
Ya tadi saya bilang ada yang kasat mata, ada yang enggak. Iya, Dan memang kekerabatan mereka lebih bagus daripada kita gitu loh. Mereka akan lebih bersenyawa dengan grupnya sendiri gitu loh. Cuman cenderung yang nggak mau diganggu itu sangat-sangat gitu loh. Mereka kalau merasa nyaman dia akan memperlihatkan diri. Tapi kalau mereka akan terganggu terusik, mereka akan jauh dan sangat susah dilihat. Iya, iya. Tapi pas keberuntungan tadi saya bilang kalau mau lihat pas tepatnya mesti bisa ketemu. Tapi oleh kasat mata susah loh. Luar biasa. Jadi kalau pas senyawa, pas satu gelombang, pas satu klik dengan kita, dia akan kayak aku maningrum tuh klik sebetulnya. Loh Mbak Yuni, orang Bunian ini biasanya bisa menerima orang barukah atau justru hanya berkelompok saja? Bisa menerima orang baru. Ya, bisa menerima baru. Jadi orang-orang yang diambil itu kan orang-orang baru. Tapi mereka bisa beradaptasi. Dan mereka ada seperti kayak suku-suku ada gitu loh. Tapi orang baru pun pilihan, bukan orang sembarangan gitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk Mas Ali lagi. Ningrum, sabar ya sebentar ya. Ya, sabar tadi. Ningrum, lu kan Nah, ningsi. dia kan disilang-silang. Kamu mending duduk di sini loh Ningrum ya. Mitos yang beredar dari makhluk metafisik ini ada cerita jika mereka sering menculik manusia. Apakah hal tersebut dilakukan sebagai tumbal atau justru untuk menambah keturunan? Monggo. Saya nggak ngerti apakah tujuan mereka apa gitu. Tapi memang dari beberapa penelusuran kita ke pelosok, cerita itu selalu ada bahwa manusia Bunian sering menculik gadis manusia atau perempuan manusia. Lalu ya mereka perlakukan layaknya perempuan di tempat mereka. Bahkan di Jambi ketika 5 tahun lalu kita pertama kali masuk ke sana, ada satu kampung yang menurut masyarakat di situ ada satu anak yang memang keturunan manusia Bunian. Ciri-ciri anak keturunan manusia Bunian menurut mereka, kalau ketemu seseorang dia akan nyerocos, tapi nyerocosnya bukan asal gitu. Dia menyebutkan satu persatu silsilah orang itu sampai tak terhingga. Gitu. Jadi itu pengetahuan yang mungkin ya sudah dikasih oleh Tuhan ya. Udah dikasih kayak gitu gitu. Cuma masalahnya kita nggak sempat ketemu sama anak itu karena menurut warga sekitar dia susah sekali ditemui. Mungkin turunan dari bapaknya kali susah ditemuin gitu. Susah banget ditemuin. Dan karena itulah, karena dia bisa melakukan kelakuan seperti itu terhadap manusia, kita berkeyakinan dia bukan makhluk metafisik. Walaupun mungkin ada yang metafisik. Yang kita temuin kebanyakan kelakuannya lebih manusia, lebih makhluk real gitu. Makannya gitu. Mereka kadang mencegat orang minta makan gitu. Bahkan kalau di beberapa daerah narasumber tuh selalu bilang bahwa mereka makanannya itu udang-udang di parit. Kayak tadi yang di video itu mungkin mereka sedang mencari udang di parit gitu. Ketika kita masuk, dia mendengar suara, dia menunjukkan diri gitu. Pakaiannya, cara berpakaiannya. Karena kita belum ketemu kayak gini ya, jadi kita nggak tahu pasti pakaiannya kayak apa. Tapi dari gambar yang kita dapat, sepertinya pakaian mereka seperti manusia primitif gitu. Kayak Tarzan gitu ya? Iya, kayak Tarzan gitu. Tapi mereka makan udang, itu kan makhluk real berarti. Bahkan di Jember, yang Siwil itu... Oh, Jember juga ada? Ada, di hutan Meru Betiri. Di ujung banget Jawa Timur tuh. Itu seorang saksi mata sampai nggak berani pulang karena ketika dia melihat di parit, ada orang kecil banyak banget sedang mencari udang. Cuma cara dia mengkonsumsi udang itu, udang yang didapat lalu dia tempelkan di jidatnya gitu. Dia biarin sampai udang itu merah. Mungkin kalau di kita digoreng gitu ya. Dimatengin. Dimatengin. Setelah merah baru dimakan sama dia. Di jidatnya. Iya, mungkin jidatnya ada kalau dia hanya pikiran panas dengan sendirinya. Iya. Kalau kita kan lagi stres baru gitu ya. Sama dengan duit 50-an ribu kamu tuh, tahu bisa merah dengan sendiri jadi 100. Untuk Maya Ningrum Arwana. Temennya Mbak Susi masih di situ nggak? Masih ya? Ini hanya bercandaan.
Jangan terus dianggap beneran. Iya. Candaan. Iya. Itu kan nasib-nasib aja. Apakah dirimu mau ikut mencari jejak sosok orang Bunian bersama tim Mister Tukul jalan-jalan apa? Nggak takut? Oh, ada nggak kayak gitu? Ada nggak bener? Oh, ada. Nggak ada. Ini kerjasama sama kreatifnya nih. Nggak ada. Apa nggak takut nanti dirimu diculik atau kena efek buruk lainnya nih monggo? Nggak ada Mister Tukul jalan-jalannya di situ. Ah, lu aja nggak bisa baca. Yang pasti mau sih, penasaran juga sama. Bener, mau ya. Tapi harus dijagain juga, nggak mau Oh, diculik. pasti tak jaga. Itu yang pasti. Oh, itu bukan pasti lagi, itu otomatis. Itu satu kesatuan. Mbak Ningrum, mendingan diculik sama orang Bunian pada jagain sama dia. Bisa. Bapak bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang biduan dangdut yang memiliki cerita mistis tentang manusia kerdil. Siapa dia? Mari kita sambut Citra Ecikiwil. Silakan Ecikiwil. Kembali Iya, kalah. Kang Ali menang banyak. Kang Ali kanan kiri. Pindah bang, sini bang, pindah sini. Gemeter saya kalau udah cewek gemeter. Masa udah sembuh berarti. Emang sakit. Makanya di jejak-jejak misterius itu ada pemanisnya sedikit. Iya, itu Masa dia. semua berang-berang semua. Selamat malam untuk Mbak Citra, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sih baik-baik saja, Pak Tukul. Iya, luar biasa sekali, suaranya sangat Menghormati luar biasa. Bapak. Voice good, song good, singer is very beautiful. Mas Agus, sini Mas Agus. Masih ada, Masih ada aja. Gimana, Pak? Gimana? Kamu dipanggil kayak orang kena semut. Bisa tolong di foto-foto sebentar angle-nya biar dapat. Oh iya, ini Mas nggak usah ikut ya? Apanya? Jenengan nggak usah ikut. Loh, kenapa? Kenapa kok aku nggak? Jenengan yang misterius ya. Oh iya, iya. Ngapain ke arah Jangan bawah? belakangnya kamera. Oh iya. Geser sini. Wah. Nah. Oh iya. Kok yang diambil yang tengah terus? Loh nggak apa-apa. Om senengnya yang itu kok. Dulu. Kan ada yang lain. Kan ada Mbak Yu, ada Pepi, ada Mas Ali. Udah formalitas ya. Iya, iya. Bisa mingkem dikit nggak motonya? Wah susah. Mas. Oh, mau fotonya suruh mingkem. Gua aja nggak berani pegang. Saya tak cari yang misterius lagi ya Mas ya. Emang enak. Enggak, ini nemu di mana sebetulnya ini? Balik, elek. Penasaran nih untuk Mbak Citra. Penasaran dengan cerita manusia kerdil yang ada di daerah Jawa Timur, tempat kelahiranmu. Seperti apa ceritanya? Monggo. Ini ceritanya Pak Tukul. Ya, gimana? Nenek saya itu kan tinggalnya di daerah Menubetiri. Kediri? Daerah Menubetiri itu daerah Menubetiri? Menubetiri itu daerah Jember. Oh, Jember. Iya, Nah di situ dulu nenek aku cerita, katanya itu sering cari kayu bakar itu di hutan sama kakek gitu. Sering nongol seorang ya kayak siwil gitu, manusia kerdil kecil gitu. Itu nggak sekali 2 kali tapi 3 kali. Terus ada lagi tetangga aku itu mancing, terus ketemu lagi sama si siwil itu ngambil ikan banyak banget. Begitu dia mau dikejar itu larinya cepet banget, jadi nggak bisa ketemu lagi sama itu. Nah, kalau dirimu sendiri pernah lihat juga? Ya nggak pernah sih, tapi dengar-dengar aja dari nenek aku sama kakek aku. Jember. Tadi Mas Ali Taba tadi malah di Jember, kan? Di Jember.
Itu daerah pegunungan atau pantai? Daerah kayak pegunungan gitu, dekat sama hutan. Dekat hutan. Untuk Mbak Citra lagi sebentar Mbak Yuyan. Itu memang Jember itu kan ada pantai apa tadi tak lihat itu masuk aja gratis kok, luar biasa. Keluarnya baru bayar. Ya. Kayak orang Sama makan, aja waktu dong. makan gratis. Ya. Selesai bayar. Naik angkot. Naik angkot juga gitu. Naik gratis, turun bayar. Untuk semua bintang tamu. Epek. Ali, Citra, Ningrum maupun Mbak. Menurut kalian keberadaan orang Bunian itu perlu ditelusuri atau justru jangan diusik nih? Monggo dari Mbak. Kamu saya untuk pengetahuan memang perlu diusik, tapi kamu saya biarkan berkembang seperti alam yang ngatur semuanya, hidup sendiri-sendiri, dan mereka dengan kehidupan mereka jangan sampai mengganggu manusia, dan kita pun jangan ganggu mereka. Toh Tuhan sudah mengasih garis dan batas mereka sendiri untuk hidup kok gitu. Jadi biarkan mereka berkembang dengan sendirinya. Mas Ali waktu ketemu sama mereka itu mereka nggak ada pakai lilin, sinar atau pakai lampu nggak? Gelap gitu. Gelap Ya? gulita. Kalau Mbak Ningrum, monggo Mbak Maya Ningrum Arwana. Kalau aku sih pribadi penasaran.